Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan seluruh kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Tidak ada alasan bagi kalian pada hari ini. Sungguh kalian telah kafir disebabkan dengan perbuatan kalian setelah keimanan kalian. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan akan bahaya lisan, yaitu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innal 'abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah ucapan yang dia tidak peduli atas ucapan tersebut. Dia masa bodoh dengan ucapannya, padahal ucapan tersebut adalah berat. Maka akhirnya dengan ucapan tersebut memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Termasuk orang-orang yang meremehkan ucapan adalah orang-orang yang mengolok-olok agama, orang-orang yang menghina agama. Makanya di dalam surah At-Taubah yang khatib bacakan di awal tadi,
ayat 65 sampai 66. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang-orang yang mengolok-olok agama, orang-orang yang menghina syiar-syiar agama. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kalian mengolok-olok? Tidak ada maaf bagi kalian, tidak ada alasan bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian akibat apa yang kalian olok-olokkan terhadap agama Allah. Ayat ini turun disebabkan sebuah cerita, itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika peperangan Tabuk, ada seorang munafik berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wa akdzaba al-sunan wa ajbana 'inda al-liqa." Kita tidak pernah melihat orang-orang seperti ahli bacaan Al-Quran di tengah-tengah kita. Maksudnya adalah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak makannya, perutnya buncit, dan paling banyak dustanya di dalam lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka seorang sahabat ketika mendengar tersebut berkata kepada orang munafik ini, "Kadzabta walakinnaka munafiq. Sa'ukhbiru dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh engkau telah berdusta. Engkau adalah orang munafik. Perkataanmu aku akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memberitahukan perkataan orang munafik tersebut. Fawajadal Quran qad nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Quran sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan perkataan orang munafik tersebut. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka aku melihat orang munafik tersebut menarik tali pelana onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf atas perkataannya. Dia mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kita hanya bercanda dan bergurau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan ayat Allah, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian atas apa yang kalian olok-olokkan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata sebagaimana disebutkan di dalam kitab beliau Al-Mughni, "Man sabballaha faqad kafar, sawa'un kana mazihan aw jaddan, wa kadzalika man istahza'a billah wa ayatihi wa rasulihi wa kitabih." Barang siapa yang menghina Allah, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir, baik itu dengan bercanda ataupun dengan sungguh-sungguhan. Begitu pula siapa yang mengolok tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah, tentang Rasulullah, tentang kitab Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Wahai kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, bagaimana orang dikatakan bisa menghina agama Allah? Maka menghina Allah diantaranya dengan menghina nama-nama Allah, menghina kekuasaan Allah, menghina peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang dikatakan bisa menghina Rasulullah, menghina kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok keluarga istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan menghina syiar-syiar agama Islam, menghina tata cara salat seperti yang terjadi di zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang menghina tata cara salat, dijadikan sebagai candaan,
dijadikan sebagai olok-olok, dijadikan sebagai alat untuk bermain-main. Maka dikhawatirkan orang-orang tersebut masuk ke dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik dia dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan benaran. Wahai kaum muslimin, kita harus paham betul bahwasanya apabila seseorang menghina apapun yang ada di dalam agama Islam, mengolok-olok baik dengan lisannya, baik dengan kelakuannya, bahkan dengan isyaratnya, maka berdasarkan ayat tadi berarti pertama, dia telah mengikuti kebiasaan orang-orang munafik. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik kecil, munafik yang besar, yang diancam oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam tempat yang paling dalam neraka. Jangan sampai menghina, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi telah menegaskan, barang siapa yang menghina maka sungguh dia telah kafir. Baik dalam keadaan sungguhan menghina dan mengolok-oloknya ataupun bercanda di dalam acara televisi, lawak-lawakan, dihina simbol-simbol agama, maka hati-hati, harus diketahui Allah telah berfirman, faqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh telah kalian kafir setelah keimanan kalian. Tidak ada alasan, tidak ada maaf, tidak ada kata saya hanya bercanda, saya tidak beneran, tidak ada. Di dalam urusan agama tidak boleh diolok-olok. Dan kita harus paham betul, wahai kaum muslimin, apabila terdapat larangan di dalam agama Islam, di antaranya larangan mengolok-olok agama, kemudian dilanggar, pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Ayyuhal muslimun, khatib ingin menyebutkan beberapa kisah tentang bagaimana disegerakannya hukuman, siksa bagi orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang yang makan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Qul bi yaminik, wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu." Maka orang ini dengan sombongnya mengatakan, "Lastata'tu, aku tidak sanggup." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lastata'ta, fama rafa'ahu illa min kibr." Sungguh kamu tidak akan bisa makan sama sekali dengan kedua tanganmu. Kamu tidak mau makan dengan tangan kanan kecuali hanya karena kesombonganmu. Maka di akhir hadis disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fama rafa'ahu ila fih." Benar terjadi ternyata. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Benar terjadi ternyata bahwa orang tersebut gara-gara tidak taat, mengolok-olok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa mengangkat satu suap nasi pun ke dalam mulutnya, walau dengan tangan kirinya, walau dengan tangan kanannya, ataupun kedua-duanya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum dari mulut teko. Ini kebiasaan sebagian orang, mulut teko yang besar dia langsung minum tanpa gelas. Ini juga termasuk di dalamnya minum dari botol-botol yang langsung diminum dari mulutnya, tidak dituangkan ke gelas. Maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ayyub Ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani, seorang ulama Islam abad kedua Hijriyah, meninggal pada tahun 136 Hijriyah. Beliau mengatakan, "Fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyah." Maka aku diberitahu bahwa ada orang yang menyelisihi,
dengan mengolok-olok sunnah ini. Dia sengaja minum dari mulut teko. Ternyata yang keluar bukan air, yang keluar adalah ular. Di dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah ini menceritakan di dalam syarah yang disebutkan oleh Muhammad ibn Ismail At-Taimi ketika mensyarah Sahih Muslim, disebutkan ada seorang ahli bid'ah ketika mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan." Ini adab tatkala bangun tidur. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan kedua tangannya ke dalam ember. Akan tetapi basuhlah kedua telapak tangannya. Kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Karena orang tersebut ketika tidur, dia tidak tahu tangannya kemana. Ke depan, ke belakang, ke maluannya, ke duburnya, atau ke misalnya, atau semisalnya. Maka dia wajib dianjurkan untuk membasuh kedua telapak tangannya. Seorang ahli bid'ah dengan congkaknya dan sombongnya dia mengatakan, "Ana adri aina batat yadi." Aku tahu di mana tanganku tadi malam bermalam. Artinya, aku tidak akan basuh kedua tanganku sebelum memasukkan ke dalam bejana ketika aku bangun dari tidur. Ternyata besok paginya dia bangun dalam keadaan anna yadahu qad dakhala duburahu ila dhira'ih, bahwa tangannya masuk ke dalam duburnya sampai sikunya. Ini bahaya, ini ancaman, siksa yang disegerakan bagi orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah, disegerakan di dunia. Cerita yang terakhir, ayyuhal muslimun, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Kejadian pada tahun 665 Hijriah, yaitu sebuah cerita yang diceritakan oleh Qutbuddin Al-Yunini, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 730-an Hijriah. Beliau bercerita, ada seorang yang ahli bidah, seorang yang menyombongkan dirinya mengamalkan sunnah. Ketika mendengar hadis Rasul riwayat Aisyah, "As-siwak matharatun lil fam wa mardhatun lirrabb." Siwak adalah pembersih mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ketika mendengar hadis tersebut, dia mengatakan, "Wallah ma astak illa fil makhraj." Demi Allah, aku tidak akan memakai siwak yang aturan dipakai di mulut. Aku tidak akan memakainya kecuali di duburku, di pantatku. Kemudian dia contohkan. Maka semenjak itu, selama 9 bulan, dia hamil. Padahal dia laki-laki. Selama 9 bulan, dia hamil. Setelah 9 bulan, keluar dari duburnya yang dia menghinakan dengannya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari duburnya sebuah bayi berkepala ikan. Kata orang tersebut, "Hadhihi alladhi qata'at am'a'i." Binatang tersebutlah yang telah memutus usus-usus perutku. Cerita ini sahih. Cerita ini dengan sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, yang diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Di khutbah yang kedua ini khatib ingin mengingatkan bahwasanya setelah berpuasa Ramadan kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka shiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan puasa tersebut 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahunan penuh. Karena 1 hari puasa diganjar dengan 10 hari. Ketika 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan kita berpuasa, maka seperti kita berpuasa 300 hari atau 290 hari. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka menjadi 60 hari. Ditambah dengan 300 menjadi 360 hari, 1 tahun. Ini adalah keindahan dari agama Islam. Beramal sedikit akan tetapi berpahala besar. Maka bagi siapa saja dari kaum muslimin yang telah menunaikan puasa Ramadannya, hendaknya dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa di bulan Syawal kapan saja, entah itu di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Sittan min Syawal juga menunjukkan bahwasanya berpuasa di hari di bulan Syawal bagaimanapun hendaknya dia berpuasa. Apakah berurutan, apakah berselang-seling, ataukah disamakan dengan puasa Senin dan Kamis. Akan tetapi jika dia berpuasa Senin dan Kamis, maka dia niatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga dia mendapatkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal dan juga pahala puasa Senin dan Kamis. Dan apabila seorang wanita yang dia mempunyai hutang puasa yang banyak, maka dianjurkan dia untuk membayar puasanya yang wajib dahulu sebelum puasa yang sunnah. Akan tetapi apabila dia ingin mengakhirkan, maka boleh itu dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, karena kedudukan beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akhirnya tidak mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Syawal, sebelum Ramadan yang akan datang, di bulan Sya'ban sebelum Ramadan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa apabila seseorang mendahulukan puasa Syawal sebelum puasa mengqadha puasa Ramadan. Akan tetapi lebih baik dia menyelesaikan qadha puasa Ramadan sebelum dia berpuasa sunnah. Karena sudah menjadi ilmu di tengah kaum muslimin bahwa yang wajib didahulukan sebelum yang sunnah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.